Kesulitan adaptasi dunia kerja berbeda dengan dunia sekolah. Hal ini memberi banyak tekanan jika tanpa persiapan yang baik. Salah satu yang jarang disentuh dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja adalah pengenalan jati diri. Dari total 592 orang muda yang didampingi oleh SID, berdasarkan hasil asesmen preferensi orang muda dalam mengimplementasikan pelatihan modul life skill, kesiapan kerja, dan wirausaha. Berdasarkan data status pendidikan terdapat 26,4% yang sudah tamat sekolah, jenjang SMA, SMK, atau PT. Terdapat 11,3% yang putus sekolah pada jenjang SD, SMP, atau SMA, dan SMK. Yang masih sekolah pada jenjang SMP, SMA, atau SMK. Sedangkan yang sekolah pada jenjang perguruan tinggi terdapat 13,9%. Sedangkan pilihan hidup yang dibutuhkan untuk pengembangan karir dari total responden yang dilakukan asesmen terdapat 63,9% yang memilih untuk mengikuti pelatihan kesiapan kerja dan 25,3% yang memilih untuk mengikuti pelatihan kewirausahaan. Melihat kondisi ini, pada tahun ini SID akan mendukung para pemuda dengan pelatihan pembekalan modul life skill bagi 30 orang muda perwakilan dari 3 Karang Taruna dan 9 forum pemuda yang ada di desa sebagai fasilitator lokal yang nanti akan memfasilitasi teman muda yang ada di forum atau organisasi masing-masing tentang kecakapan hidup dengan berpedoman pada modul life skill. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan orang muda tentang dunia kerja. Orang muda dapat memetakan minat kerja sesuai kompetensi yang dimiliki, serta meningkatkan pemahaman orang muda tentang modul life skill dan kesiapan kerja. Kegiatan ini difasilitasi oleh beberapa narasumber, yakni dari Lembaga Friend, HRD Hotel Sinar Tambolaka, HRD PT LSS, dan staf LS3 SID. Kegiatan ini melibatkan 30 orang muda dari 18 desa dampingan SID. Proses atau metode pelatihan dalam 5 hari ini adalah ceramah, diskusi, dan bermain peran. Kesempatan yang diberikan kepada kami dari Desa Batawan. Kami ada 5 orang. Kenalkan, saya Ovin, Opat, Astin. Ya baik, pada kesempatan ini kami akan mempersembahkan sebuah puisi. Siap tim, I love you. Melangkah di tengah ketidakpastian dengan sebuah tatapan kosong, menuruni lembah kekelaman bersama kegelapan yang mengelilingi, tergelincir karena mental blok, hadirkan pula pikir yang negatif. Kegagalan demi kegagalan selalu menghantui diriku. Namun, kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari keberhasilan. Izinkan aku keluar dari belenggu ini hingga aku bertemu dengan mimpi-mimpi
awal tak mudah. Munculkan kepercayaan diri, melawan keterbatasan, guna meraih kesuksesan. Jadi perkenalkan, nama saya Gusti Kakak, saya dari Desa Ombak Karipin. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ramete, biasa dipanggil Hans. Saya dari Desa Kohaungo. Aranci Mamimese, biasa dipanggil Mami. Margareta Pondo, biasa dipanggil Leta dari Desa Martika. Saya Poni Gonggo, berasal dari Desa Humbakariki. Tujuan, kala senja hendak beranjak pergi dan sunrise menyapanya kembali, tak ada yang diragukan. Kepercayaan diri dan persiapan penuh dalam langkah menuju tujuan utama adalah impian yang paling menegangkan. Meski demikian, itulah pencarian jati diri yang sebenarnya. Budaya, adat istiadat tak lepas dari apa yang menjadi perjalanan hidup seorang insan. Tak ada dedangan kering jatuh tanpa lepas angin. Begitu pula dengan perjalanan hidup. Semua bersatu padu dalam kebersamaan dan tujuan tanpa harus berpecah belah. Jika kesuksesan adalah mimpi, maka jangan pernah biarkan aku terbangun. Sinar Tambulaka, 17 Desember 2021. Baik, kelompok Belanda. Terima kasih. Atas kesempatan ini, perkenalkan kelompok kami, kelompok Wanawere. Yang pertama, saya perkenalkan nama saya Jackson Amulkana, biasa disapa dengan Jackson. Dan teman saya ada 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan dan adik Rizka, Tika, Anar. Saya Oscar. Pembantu Remix. Pengusaha adalah impian. Menjadi pengusaha adalah impianku. Maka sejak dini aku belajar dengan giat agar cita-citaku tak sekedar niat, kelak akan terwujud semua harapan. Aku berjanji pada diriku sendiri, kelak aku akan menjadi sukses. Dengan sungguh ingin menjadi pengusaha, maka aku berjanji akan giat berusaha. Sebab aku yakin tak ada yang sia-sia, pasti Tuhan menjawab segala doa. Perkenalkan, nama saya sendiri Arlin STHO, biasa disapa Arlin. Perkenalkan, nama saya Noberti Elsa Tukara, biasa dipanggil Putri. Perkenalkan, nama saya Noberti Sariki, biasa dipanggil Larissa. Perkenalkan, nama saya Glenn Ligote, biasa dipanggil Glenn. Perkenalkan, nama saya Charles Amandika, biasa dipanggil Charles. Pada siapa lagi aku percaya? Tak ada siapapun yang bisa aku percaya. Aku ingin terdiam di sudut tempat gelap rumah ini. Lamaran ini terlukis tak terbaca dalam kamus hidupku, bersatu dalam satu ruangan kosong yang bergemuruh bisu. Riau suara cemooh menyambut ragu. Katakan kau percaya meski kau tak mau. Percayalah bahwa gelap malam ini akan berganti menjadi terang jalanmu pada setiap persimpangan. Hari ini biarkan langkah kakiku beriringi dengan tarikan nafasku. Mengejar mimpi yang selalu kuimpikan saat malamku tidur. Biarkan kali ini semangatku menggebu-gebu bagaikan ombak laut yang menerjang pantai dan tajamnya karang. Kali ini biarkan aku membuka lembaran baru yang telah lama kututup dan tak pernah kuisi dengan kotornya tinta perjuangan. Arigatou gozaimasu. Atas waktu dan kesempatan ini dipersilakan kepada kami dari kelompok dari tim Apa Kabar. Perkenalkan, nama saya biasa Paulus Patikaka, biasa dipanggil Paulus, berasal dari Desa Karipin.
Perkenalkan, nama saya Reni Sanggela dari Desa Langgalero. Perkenalkan, nama saya Francisca Esternalu dari Desa Langgalero. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Yunsinta Nakoloka, biasa dipanggil Yuan, berasal dari Desa Kanuni. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Semangat Kerja Keras. Kamu pasti bisa. Meski perlu jatuh bergulir di antara gerahnya terik matahari, aku tak akan berhenti. Walau terus membakar hangus hingga mampus, mencengkram raga hingga tak berdaya, semangat tetap jaya menggelora. Demi segenggam berlian, panas hujan tak peduli, tak akan pernah berhenti. Walau lebar, walau lebur, sampai hancur, tak akan menyerah, biarpun berdarah-darah. Merah pusirnya akan kusisihkan, gerombol semangat terus menggelora, kerja keras dengan sepuasnya. Dan kutunjukkan kepada dunia, kukatakan pada semua, aku bisa dan aku sanggup. Sekian. Saya Riki, saya dari Desa Wewewa Barat. Nama saya Verly, desa dari Waira Bubur. Perkenalkan, nama saya Deo dari Desa Hongawung. Perkenalkan, nama saya Delsianu Bukaka, saya dari Desa Hobakalipi. Perkenalkan, nama saya Elin dari Malaysia. Puisi yang kami bawakan berjudul Berjuang. Berjuang bukanlah hal yang mudah. Berjuang butuh ketekunan, keberanian untuk dicapai. Mempunyai tujuan, mimpi-mimpi harus diwujudkan. Apapun itu resikonya, karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih. Terima kasih sudah selama kurang lebih 5 hari ini kita sudah berproses yang sangat luar biasa. Ada rasa kecewa, rasa senang, rasa bangga, rasa bosan, semua menyelimuti kita pada saat kita selama berproses kurang lebih 5 hari. Apabila mungkin ada kata yang salah, yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, dari tempat ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila teman-teman merasa kurang enak. Kita saling mendoakan supaya kalian juga menjadi orang-orang hebat di luar sana, menjadi pemuda-pemuda yang sangat tangguh untuk kemajuan kalian dan juga untuk keluarga kalian. Kami sekarang khusus dari Sofa Timur. Terima kasih, kita bersyukur pada Tuhan kita masih ada sampai hari kelima, hari yang terakhir. Terima kasih untuk panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Ya, bagi saya secara pribadi, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya. Bagaimana saya belajar temperamen saya sendiri, bagaimana saya bersaing nanti ke depannya. Kami minta maaf kalau selama ini ada banyak kata sikap kami yang tidak menyenangkan. Dan untuk teman-teman saya bersyukur punya teman baru, bersyukur punya teman-teman yang hebat. Tapi satu pesan saya, kita harus bisa beradaptasi di mana kita berada. Jadi yang pertama-tama kami bisa membuka pikiran kami, dan ketika kami pulang nanti kami akan membuka usaha, dan kami juga bisa menyampaikan ilmu apa yang kami dapat dari Kota Sinar Tambolaka. Terima kasih. Selama saya berproses 5 hari kurang lebih, saya banyak belajar dari kalian. Ide-ide kalian yang sangat luar biasa dan juga sangat brilian. Dinamika-dinamika yang kita dapatkan di sini, mulai dari dalam bahkan dari luar, yang bisa kita bilang ada yang saudara kita di sana lagi terkena musibah, tapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan teman-teman bahwa
pentingnya kecakapan hidup itu bukan hanya sekedar hiasan saja atau bukan sekedar moto, tapi ini akan menjadi ilmu atau bekal buat kawan-kawan semua untuk menjadi orang-orang muda yang hebat di luar sana. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam perkataan saya selama memfasilitasi itu hal-hal yang kurang itu berasal dari saya semua. Saya salah ucap atau materinya yang masih kurang, mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi. Pesan terakhir dari saya, dan juga kalian adalah kebanggaan untuk tanah Sumba. Kalian adalah orang muda yang sangat luar biasa untuk tanah ini. Salah satu quote yang dikasih sama Kak yang dari hotel tadi mana siapa? Kak Vindi adalah kekayaan Sumba itu banyak sekali, bahkan ada kekayaan-kekayaan yang sudah dimanfaatkan oleh orang luar. Kita orang muda di sini belum bisa atau bahkan masih belum melihat atau belum melirik apa yang ada dalam Sumba. Potensi yang sangat luar biasa ini, kita sebagai generasi muda harus kembali ke kampung kita untuk membangun tanah Sumba yang kita sering bilang dari apa yang disampaikan oleh founding father kita adalah Bapak Insinyur Soekarno. Dia bilang, berikan aku 10 dan berikan aku 100 orang tua, akan kupindahkan Gunung Semeru dan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Tapi cukup berikan saja aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Kita di sini sudah lebih dari 10, ada 30 orang muda yang datang ke sini. Pesan saya adalah kalian orang muda yang sangat luar biasa di sini, berjuang, melangkah hal-hal yang lebih baik lagi, keluar dari zona nyaman, berani keluar dari zona nyaman. Kesuksesan kita sudah menunggu kita di sana. Capaian-capaian yang sangat luar biasa sudah menunggu kita di sana. Dan saya doakan dengan ketika pada saat sujud saya, pada saat saya sholat, saya akan doakan kalian lillahi ta'ala. Saya akan doakan kalian adalah akan menjadi pemuda dan pemudi yang sangat berguna dan untuk membangun Sumba. Tepuk tangan untuk kalian. Kalau disuruh untuk memilih berpisah atau bertemu, yang pasti saya memilih bertemu. Dari saya sederhana, singkat saja, karena sudah terwakilkan oleh Kak Heri, karena kami berdua yang ada dalam ruangan ini berproses bersama teman-teman ini. Tetapi bahwa yang pertama saya mengucapkan profesiat untuk lembaga SID Mitra Telpan Internasional yang sudah mengadakan kegiatan yang luar biasa, mempersiapkan teman-teman mudanya untuk menjadi orang-orang yang sukses. Dan yang berikut bahwa terima kasih banyak untuk Pak Tito dan Pak Albert yang sudah mempercayakan tim dari Friend, dan Kak Heri juga menelpon saya untuk menjadi fasilitator. Saya menemukan teman-teman Sumba yang mungkin selain saya kenal di saat saya menjadi mahasiswa di Kupang, saya menemukan bahwa orang-orang Sumba itu orang-orang yang luar biasa. Dan yang pesan yang saya ambil dan inti dari yang dikatakan oleh Mbak Vindi tadi adalah jangan merantau. Maksudnya jangan berpikir untuk di rantau itu hujannya emas saja. Di sini juga ada emasnya. Tergantung bagaimana kemudian teman-teman menyikapi, memaknai proses selama beberapa hari ini, dan kemudian teman-teman menggali, mencari tahu di mana emas yang ada di Sumba. Dan pesan terakhir, hidup kita awali dengan mimpi. Maka orang bilang jangan hanya bermimpi pada saat teman-teman tidur, karena itu hanya bunga tidur. Tetapi bermimpilah pada saat teman-teman terjaga, karena itu adalah mimpi masa depan. Terima kasih. Sejak hari pertama sampai sekarang ini, saya baru sadar ternyata anak-anak dampingan Cilvan itu luar biasa. Boleh saya katakan bukan luar biasa. Tapi teman-teman ini luar biasa, bisa menangkap segala sesuatu yang disampaikan oleh teman-teman berdua sebagai narasumber. Jadi saya merasa bahwa kalian orang-orang muda yang hebat, kalian orang-orang muda. Hidup kita manusia kuat,
Hanya itu saja kata-katanya. Cukup refrainnya saja. Oke. 1, 2, 3. Manusia kuat, itu kita jiwa yang kuat, itu kita manusia kuat, itu kita jiwa yang kuat, itu kita. Cukup. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih. Jadi baik adik-adik, sama lembaga mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan partisipasi adik-adik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kami bimbing, kami beri ya, itu bisa bermanfaat buat adik-adik. Dan terima kasih yang spesial kepada Kak Arka, Kak Heri yang sudah membantu kami di sini untuk menjalankan kegiatan ini. Terus terima kasih pula buat kakak yang di belakang yang berdua, yang ada Kak Nurti yang juga sudah membantu merekam seluruh proses kegiatan ini. Mudah dari proses itu yang direkam ini bisa menjadi acuan buat kita untuk mengevaluasi apa yang kita akan lakukan ke depan. Terima kasih juga buat kakak media Sinergi yang sudah mempublikasikan kegiatan ini sehingga bisa menginspirasi, mengabarkan, memberitahukan kepada seluruh anak muda di luar sana terkait kegiatan yang kita lakukan. Ilmu yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan akan bermanfaat jika kita aplikasikan, jika kita praktekkan, jika kita lakukan. Jika ilmu itu hanya dipendam dalam hati, dalam jiwamu, dalam ragamu, maka akan sia-sia. Maka keluarkan seluruh talentamu, keluarkan seluruh potensimu, ya, aplikasikan seluruh kemampuanmu, dan kalian bisa merasakan apa yang menjadi perubahan dalam diri kalian. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kita semua dan Nama saya Gusti Kaka, saya salah satu peserta pelatihan untuk life skill yang diadakan oleh SID. Materi yang sangat berkesan bagi saya itu potensi dalam diri. Jadi bagaimana kita mengenal diri kita, apa yang menjadi potensi dalam diri kita. Jadi skill apa yang ada dalam diri kita tapi belum kita ketahui, dan juga kepercayaan diri kita untuk membangun sesuatu yang baik untuk kedepannya. Materi yang sangat juga berkesan bagi saya itu
cara berusaha yang baik. Jadi memanajemen waktu, memilih peluang-peluang apa yang ada di daerah kita masing-masing, terus bagaimana kita memanajemen waktu dengan baik untuk memulai usaha itu. Berusaha itu jangan takut gagal. Kita harus mencoba dulu. Silakan berusaha tapi dengan tekad dan tekun yang kuat. Saya Oscar, berasal dari Desa Mataweatu. Di dalam forum ini kami banyak diajarkan berbagai hal yang menurut kami itu penting untuk hidup kami. Materi yang paling berkesan itu adalah pengenalan diri. Untuk saya pribadi dapat mengenal diri saya, apa potensi-potensi apa yang ada pada diri saya. Dan juga saya itu tergolong pribadi yang bagaimana. Dan di situ juga kita diajarkan cara untuk terjun ke dunia kerja. Itu diajarkan cara kedisiplinan dalam bekerja. Dan juga yang sangat saya banggakan dari SID ini sudah memberikan saya motivasi untuk tidak lagi takut, insecure dengan apa yang saya punya. Apa yang saya punya itu yang harus saya kembangkan. Kenalkan, nama saya Riki, saya dari Desa Wemangura. Ya, selama 5 hari ini kami belajar dari SID tentang kecakapan hidup, bagaimana kami memasuki dunia kerja. Ada satu materi yang menurut saya itu bagus untuk saya bisa terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, yaitu tentang literasi keuangan. Bagaimana dari penghasilan yang saya dapatkan itu saya harus menabung dulu. Terus ada lagi biaya. Nah, ini biaya ini bagaimana kita membedakan di mana yang menjadi kebutuhan mendasar kita dan di mana yang menjadi keinginan kita. Nah, dan saya sangat bersyukur dari pihak lembaga SID telah memberikan materi-materi yang sangat bagus, dan saya kedepannya akan terus dalam usaha yang saya miliki saat ini, yaitu di bagian jasa pemasangan plafon. Saya akan terus dari hasil-hasil apa yang saya dapatkan dari pemasangan plafon itu, saya akan sisihkan ini penghasilan saya itu untuk masuk ke tabungan, dan saya akan berinvestasi, dan saya akan gunakan materi-materi yang saya dapatkan selama 5 hari ini kemarin dan sampai hari ini itu dengan baik. Dan terima kasih juga kepada lembaga SID yang telah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan kedepannya semoga terus memberdayakan orang-orang muda, agar orang-orang muda yang menjadi tulang punggung bangsa ini boleh menjadi orang-orang muda yang terus berinovasi, terus maju, dan terus melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Ya. Kenalkan, saya Ovin, saya dari Desa Patawang, dan saya di sini adalah salah satu peserta dari kegiatan pelatihan life skill dan kesiapan kerja bagi anak muda. Ya, ada beberapa hal penting yang sangat berkesan untuk saya selama kurang lebih 5 hari ini. Yang pertama itu bagaimana saya mengenal kepribadian saya sendiri. Nah, dari situ saya bisa mengenal kekurangan dan kelebihan saya, sehingga kekurangan bukan menjadi suatu alasan buat saya untuk tidak berusaha, tapi bagaimana saya dapat mengoptimalkan kekurangan saya untuk menjadi lebih baik, dan kelebihan-kelebihan dalam diri saya bisa tingkatkan untuk menjadi lebih baik. Dan kesan yang kedua, bagaimana saya menerima materi tentang mengelola stand off. Ya, itu sangat berkesan untuk saya, bagaimana ketika saya diperhadapkan dengan dua pilihan yang seharusnya saya harus memilih, dan sebenarnya kita tidak boleh meninggalkan yang satu, tetapi bagaimana kita dapat mengelola situasi dengan baik, dan dua pilihan itu bisa kita jalankan bersama-sama. Terus tentang literasi teknologi informasi, bagaimana saya dapat menggunakan teknologi informasi itu secara baik, sehingga saya bukan dikuasai oleh teknologi, tetapi bagaimana saya dapat menguasai teknologi. Tentang literasi keuangan, nah ini yang lebih parah. Di situ saya bisa belajar bagaimana saya dapat memetakan mana yang menjadi kebutuhan saya dan mana yang menjadi keinginan saya. Ya. Dan sisi yang lain, saya juga belajar
kunci dari keberhasilan itu sebenarnya bagaimana kita bertekun. Jadi salah satu hal yang sangat menentang saya ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika kita siap sukses, kita harus mengatasi atau mengalahkan keterbatasan kita.